Shalom, salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini, 30 Oktober, dengan tema Reformasi Keluarga. Sebelum memulainya, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebagai pembuka, mari kita menyanyikan dari NKB 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon doa pertolongan dari Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang Kau berikan hari ini untuk mengadakan doa keluarga lagi. Sebentar kami akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di antara hati kami dan membimbing kami supaya firman-Mu dapat meresap ke dalam hati kami dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami di hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami meminta. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35, dan nas yang menjadi pembimbing kita pada saat ini adalah dari ayat 21 sampai 22. Saya bacakan buat kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, merenungkan firman Tuhan, terutama memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom keluarga Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi Jumat 30 Oktober 2020. Saya berdoa semoga keluarga saudara diberikan sukacita, berkat, dan kesehatan hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam tema besar bulan keluarga, saya mengambil tema renungan pada saat ini, yaitu reformasi keluarga. Besok tanggal 31 kita akan merayakan Hari Reformasi Gereja. Hari yang sangat bersejarah bagi gereja kita karena saat itulah momentum lahirnya gereja Protestan, di mana Martin Luther dan banyak orang lain yang telah lama berteriak menyuarakan pembaruan dalam diri gereja akhirnya melahirkan gerakan reformasi. Banyak hal dalam gereja kemudian dibenarkan kembali kepada semangat Injil. Semboyan dari gereja-gereja reformasi adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang berarti gereja reformasi adalah gereja yang akan terus-menerus memperbaharui dirinya. Dan sebagai keluarga yang juga adalah perwujudan dari gereja, kita pun dipanggil untuk terus-menerus
memperbarui diri kita, memperbarui keluarga kita. Lalu apa semangat reformasi yang bisa kita aplikasikan dalam diri keluarga kita? Dalam keluarga tentu ada ya yang namanya konflik. Tidak ada relasi yang tanpa resiko munculnya luka ataupun sakit hati. Kalau kita tidak mau terluka, maka tidak usah berelasi. Tetapi tentu ini adalah hal yang tidak mungkin karena orang yang tidak mau berelasi pun pasti akan terluka dalam kesendiriannya. Itu artinya setiap kita yang membangun relasi tentu punya resiko untuk terluka. Tetapi perlu diingat juga bahwa setiap anggota keluarga memiliki kerapuhannya masing-masing. Kita semua rapuh, kita semua fragile. Ibarat sebuah bejana tanah liat, masing-masing anggota keluarga bisa saja retak ataupun pecah. Dan yang menjadi pertanyaan kita adalah apabila bejana tersebut telah pecah atau retak, apakah yang retak atau pecah tersebut tidak dapat direformasi atau diperbarui kembali? Saya mengajak kita semua untuk melihat teks Alkitab pada hari ini yang berbicara tentang pengampunan. Saat itu, Petrus sedang ingin mendapat pujian dari Yesus. Ia bertanya soal berapa kali ia harus mengampuni saudaranya. Nah, dalam tradisi Yahudi, mengampuni kesalahan yang sama itu cukup sampai 3 kali saja. Artinya ketika Petrus bertanya kepada Yesus apakah sampai 7 kali, ia sedang berharap Yesus akan memujinya. Dia berharap Yesus akan kaget lalu bilang, wah, murid saya ini hebat ya, mau mengampuni lebih dari standar yang sudah ditentukan. Tetapi apa yang diharapkan Petrus tidak ia dapatkan. Yesus tidak memujinya, justru kemudian menyalahkan Petrus dan berkata 70 kali 7 kali. Ini adalah jawaban yang tentu tidak diprediksi oleh Petrus. Memang benar 7 kali dianggap lebih dari batas dan 7 adalah bilangan yang sempurna. Tetapi di saat yang sama ketika Yesus berkata 70 kali 7 kali, maka Yesus sedang mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Bapak Ibu Saudara, dalam budaya orang Jepang yang sering menggunakan barang pecah belah, ada sebuah tradisi bernama kintsugi. Biasanya mangkuk atau gelas yang sudah pecah tentu tidak akan dipakai lagi selain dibuang dan tidak mungkin ada harganya lagi. Dan namun dalam tradisi ini, perabot yang retak dan pecah itu akan disatukan kembali kepingannya menggunakan lelehan emas. Yang menarik adalah harga perabot tersebut justru tidak turun, melainkan justru menjadi semakin naik. Secara estetika pun, kintsugi menjadi perabot yang cantik dan dibanggakan banyak orang. Keluarga Tuhan yang terkasih, kita sadar bahwa dalam keluarga pasti ada momen di mana kita berkonflik antara keluarga. Suami berkonflik dengan istri, menantu dengan mertua, anak dengan orang tua, dan seterusnya. Dan inilah resiko dari berelasi. Tetapi di saat yang sama, keluarga pun diberi landasan kasih untuk bisa saling mengampuni tanpa batas. Mengapa demikian? Karena kita semua terlebih dahulu telah dikasihi oleh Tuhan yang adalah kasih itu. Sama seperti keramik yang telah pecah, mari satukan lagi hubungan-hubungan saudara yang telah retak atau pecah itu dengan emas pengampunan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita percaya bahwa Roh Kudus Sang Pembaharu akan menolong saudara dan keluarga untuk mereformasi keluarga Anda. Saya berharap setelah Anda, saudara dan keluarga mengakhiri renungan ini, jika saudara teringat bahwa saudara belum mengampuni atau belum minta maaf kepada salah satu dari anggota keluarga Anda, mari pakai momentum ini. Mungkin itu anak Anda, mungkin itu oma Anda,
opa Anda, saudara atau saudari Anda, papa atau mama Anda. Saudara bisa peluk mereka. Atau mungkin yang jauh, silakan telepon mereka, minta ampun sama mereka. Lepaskan pengampunan. Dan kiranya Roh Kudus terus merahmati dan membaharui keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan sama-sama mari jemaat Tuhan kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa bagi setiap keluarga agar bisa saling mengampuni dan satu dengan yang lainnya. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Yang berikut, mari sama-sama kita berdoa bagi penerapan PSBB di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia agar dapat berjalan dengan tertib dan mengurangi angka penularan COVID-19. Kita berdoa. Yang keempat, mari kita berdoa buat orang-orang yang sakit dan juga tenaga-tenaga medis agar diberikan kesembuhan dan tenaga medis diberikan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Yang kelima, ya Tuhan, kami mau menaikkan akan pergumulan-pergumulan pribadi kami kepada Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan kasih setiamu kepada kami. Kiranya Engkau menjawab akan doa-doa syafaat kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami tutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sebagai penutup, mari kita memuji dari PKJ 98, Ya Roh Kudus, baharuilah, ayat 1 dan 2. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah kami ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami
Umat Tuhan sekalian, keluarga Tuhan, kita sampai pada akhir doa keluarga pada saat ini. Selamat mengampuni. Semoga keluarga kita semua bisa terus-menerus memperbaharui diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari